Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Ya guys, di video ini gue bakal nampilin 7 informasi panduan jelang pertandingan antara Belanda lawan Ceko. So guys, jangan kemana-mana dan jangan lupa langsung diklik aja tombol subscribe-nya. Ya terima kasih guys. Oke lanjut ya. Sip, intro. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang ya. Tadi udah gua kasih intro gitu kan, penyemangat biar teman-teman semua gitu kan. Wah, ada apa nih 7 tabel informasi yang baru gabung mungkin agak ini, tapi yang udah biasa mungkin ya seperti itulah gua guys gitu kan. Selalu semangat di awal, mudah-mudahan energinya juga teman-teman nyampe gitu ya. Ini juga karena teman-teman selalu support gua, selalu kasih dukungan gua, selalu nge-like, komen gitu kan, apalagi subscribe gitu ya. Itu luar biasa guys, supaya itu menjadi energi gue untuk terus melanjutkan konten-konten seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti gitu kan merasa informasi atau tabel-tabel atau analisa gue atau cuap-cuap gue, bacot gue yang memang artinya teman-teman juga nggak bosan-bosan gitu ya, mudah-mudahan ya itulah teman-teman vote gue untuk subscribe gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan konten seperti ini akan ada terus gitu buat teman-teman semua, menemani partai-partai big match atau partai-partai bola lainnya. Oke guys, nggak cuma nanti di Euro aja guys, kita akan lanjut terus insya Allah mudah-mudahan. Nah itu intro. Oh iya, salam kenal buat yang baru gabung juga. Mudah-mudahan teman-teman semua nyaman gitu kan dan memahami isi konten ini ya guys. Selamat bergabung dan bisa mengikuti isi dari video gua gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja guys. Kita bakal bahas pertandingan antara Belanda dan Ceko di per-8 final. Ya mainnya kapan? Nanti tanggal 27 besok malam ya, jam 11. Nah, BTW gua bikin video ini adalah sebentar lagi main nih Wales lawan Denmark. Jadi itu kurang lebih 24 jam dari Wales Denmark. Ini main nih Belanda Ceko. Nah, sip ya. Kita langsung bahas Belanda Ceko. Itu mainnya di mana? Di Puskás Arena. Di mana? Budapest kalau nggak salah ya. Iya, di Budapest, Hongaria. Jadi tempatnya netral guys. Jadi nggak ada faktor pemain 12 gitu kan, supporter gitu kan. Jadi netral. Nah, jadi sekarang status Belanda itu juara grup C kali ya, grup C. Terus Ceko juga grup apa ini? Kita lihat dulu guys, sebentar ya, gue lupa. Maaf. Oke. Nah itu grup D ya, dengan status 3, nomor 3 Ceko ya, 3 terbaik dia lolos ya, bagus lah. Jadi ketemu lah nih dengan juara grup C Belanda. Belanda ini perfect ya, 9 poin, 3 kali kemenangan sempurna gitu kan. Nah seperti apa nih data-datanya guys? Nah nanti kita bahas, tapi sebelum itu kita berharap pertandingannya akan seru ya, dengan pemain-pemain yang gue tampilin di line up. Nah dengan pemain-pemain ini kurang lebihnya pertandingan akan seru. Jadi ini adalah line up ilustrasi guys. Kemungkinan Memphis Depay yang lagi on fire gitu dimainin. Dari Ceko, Patrick Schick gitu kan juga sama, dia on fire juga dimainin kemungkinan gitu kan. Pastilah menurunkan tim-tim inti mereka ini gitu ya. Kurang lebihnya teman-teman bisa lihat, gua nggak terlalu mendetail, sekali lagi ya di konten gue tuh nggak terlalu mendetail untuk membahas pemain-pemain itu. Nanti di babak mungkin semifinal atau enggak pas final nanti kita akan lihat kekuatan pemain-pemainnya nanti, yang siapa yang jadi ininya gitu kan, kuncian-kunciannya nanti guys. Sabar, nanti akan ditambahin lagi, itu udah ada konsepnya guys. Oke, jadi teman-teman langsung aja ya, kita bakal masuk ke ranah data-data dari sejarah-sejarahnya. Nah jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi gue menjelaskan gitu kan, biar teman-teman yang baru juga paham gitu. Ini dia nih teman-teman, data dasarnya dari sini ya. 5 partai sebelumnya teman-teman bisa lihat Belanda sama Ceko tuh ketemu siapa aja ya di sini. Oke, udah lihat. Nah itu termasuk di babak grup ya. Sama di bawah nih, sekitar sini mungkin ya, itu Belanda sama Ceko sejarahnya ketemunya mereka nih, saling ketemu nih head to head ya. Itu kapan?
Nah, itu udah ada tuh dari mulai tahun 2004 sampai dengan terakhir 2015 ya. Posisinya tuh saling mengalahkan di situ, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas, kita akan ngobrol-ngobrol lanjutan lebih detail lagi tentang ada datanya, ada ceritanya di balik setiap pertandingan. Nah, jadi semuanya itu sejarahnya gue rekap guys, gue tampilin dari tabel. Nah, seperti biasa teman-teman bisa langsung tune in lihat tabel pertama sama tabel kedua. Oke, nah ini lihat. Nah, itu dia, kita compare ya. Tabel pertama versus tabel kedua 5 match sebelumnya. Di tabel pertama teman-teman bisa lihat dulu. Belanda memang belum pernah kalah ya. 4 kali menang, sekali seri. Ceko itu pernah kalah 2 kali ya. Jadi menang hanya 2 kali, seri sekali, berarti kalahnya 2 kali. Oke. Lanjut ke rata-rata dangerous attack, itu agak selisih jauh ya, 11 poin gitu ya. Ini 52,8 berbanding 41,4. Nah, oke, penguasaan bolanya, serangan berbahayanya menang Belanda. Ngegolinnya lebih produktif ya Belanda gitu. 13 melawan 6 punya Ceko, dan pertahanannya pun cenderung bagus juga nih, Belanda 4 ya. Ceko 7. Jadi Belanda plus 9, sedangkan Ceko minus 1 nih dari produktivitasnya nih. Ya, ngegolin 6 tapi kebobolan 7. Nah, kalau dari tabel pertama, artinya gue mungkin langsung sepakat ini kecenderungan Belanda di atas kertas ya guys, sekali lagi di atas kertas. Kalau kita lihat nih tabel keduanya, ini nih data realnya yang memang sejarah mereka ketemunya nih, real nih ya. Jadi sebelum ketemu di sekarang, ini mereka punya sejarah 5 kali partai sebelumnya itu Ceko lebih unggul guys, menang 3 kali, Belanda menang 2 kali ya. Jadi saling mengalahkan mereka nih, tapi posisi Ceko lebih unggul satu pertandingan, dia 3 kali kemenangan. Nah, gua nggak ada data untuk dangerous attack-nya, nggak ada. Gue udah cari-cari gitu semuanya, nggak ada yang ngerekap dangerous attack di 5 partai sebelumnya guys. Jadi minim data, gue tulisin no data ya. Sama kayak waktu Italia Austria juga sama tuh, gue minim data, nggak ada datanya. Mohon maaf gitu kan, seperti itu adanya. Tetapi kalau dari ngegolinnya ini ada. Nah, ngegolinnya cenderung unggul Belanda, ngegolin 9 ke gawang Ceko, Ceko ngegolin 8 ke gawang Belanda. Nah, jadi agak imbang ya, jadi agak imbang nih teman. Kecenderungan kalau dari pertandingan itu Ceko ya, tetapi dari golnya itu Belanda. Nah, tabel kedua agak imbang. Oke, bagus. Sekarang kita lihat nih tabel pendukung lainnya ya. Jadi pendukung lainnya kita tampilkan tabel 3 dan 4. Oh ya, teman-teman bisa langsung aja screenshot ataukah capture biar nanti teman-teman menganalisa sendiri gitu, lihat-lihat di galeri kan hasil screenshotan, bisa lihat gitu kan nanti feelingnya bagaimana. Jadi setiap ada data dari gue mungkin langsung capture aja guys, capture screenshot atau capture gitu ya, cet. Nah, ada nih, kita teman-teman bisa lihat tabel 3 4. Kalau tabel 3 itu rata-rata shot on goalnya memang artinya unggul Belanda ya, 2 poin ya, 2 biji ini 5,4 berbanding 3,4. Lebih banyak ininya percobaan ke arah gawangnya gitu ya. Terus block shot gitu kan, tendangan yang di blok gitu. Nah, Belanda ini lebih unggul ya, 4,2. Jadi penyerang Belanda atau siapapun ya, Belanda nembak itu diblok sama pemain lawan. Jadi peluang dia tuh diblok gitu ya. Ini block shot namanya. Baru guys istilahnya, mungkin teman-teman baru lihat di partai sebelumnya, mungkin Italia Austria gue udah tampilin nih. Terus rata-rata corner kicknya beda 2 poin, 5,8 berbanding 3,8. Ini rata-rata ya, jadi 5 partai sebelumnya ini rata-rata per pertandingannya guys ya. Jadi terus golnya di babak pertama ini unggul Belanda ya, 1 gol. Sedangkan di babak keduanya jauh guys, babak keduanya Belanda luar biasa, 9 gol ya. Sedangkan produktivitas Ceko hanya 3, jadi 3-3 dia tuh ya. Oke, kita compare dengan bagaimana nih. Nah, di tabel keempat sebenarnya yang lebih realnya antara mereka nih berdua nih ya. Sejarahnya ternyata Belanda rata-rata shot on goalnya 5 berbanding 3,5. Oke, masih menang Belanda. Block shotnya unggul Ceko. Corner kick ya imbang nih, 5,5 sama 5,5 nih ya, berarti saling inilah, saling mendapatkan cornernya agak berimbang nih, bisa dimanfaatkan juga nih. Nah, golnya, nah ini selisih tipis Belanda 1 berbanding 5 berbanding 4 gitu, jadi selisih 1. Babak keduanya agak imbang. Nah,
Jadi ini tabel-tabel yang emang teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya, bisa memperkirakan sendiri dan dapat feelingnya seperti apa gitu ya. Ini kan kita udah berusaha, gue udah berusaha untuk merekap seakurat mungkin guys gitu kan, biar menjadi panduan teman-teman dalam hal mengambil keputusan dukungan gitu. Dukungannya ke arah siapa, milih Belanda oke, milih Ceko silahkan gitu kan, milih imbang pun nggak masalah gitu ya, itu kan pilihan teman-teman gitu. Sekarang gue tanya teman-teman semua, dari 4 tabel tadi aja udah ada ceknya belum? Ceknya itu ibaratnya kayaknya Belanda nih, kayaknya Ceko nih, kayaknya imbang nih. Nah itu teman-teman sendiri tuh feelingnya. Lebih enak kalau semua ini adalah berdasarkan pilihan sendiri gitu loh. Artinya apapun yang gue omongin, kalau teman-teman udah yakin ya pastikan akan membela keyakinannya. Ya bebas aja gitu, kita saling menghormati di sini. Kebebasan berpendapat ya silahkan ya, kita juga saling menghormati di sini guys, bebas aja. Itu yang penting teman-teman yakin dengan apa yang sudah kita tampilkan aja gitu ya, seperti apa keputusan teman-teman. Tapi kalau belum yakin, nih tabel odds seperti biasa, teman-teman bisa lihat. Ternyata di luaran sana memang artinya setuju ya, Belanda lebih diunggulkan. Tapi dari mulai minus 3/4 ya, 0,75 tuh, sampai dengan yang terbesar itu minus 1,75. Tapi tipis-tipis ya, ini 0,75 juga hampir 1/1 tuh, 9/10 sama 1/1. Ayo ini Cekonya di plus ya, berarti ya sama lah, berarti bener artinya Belanda ini yang diunggulkan ya dari tabel odds ya. Jadi luaran sana itu banyak pendukung Belanda untuk ininya, oddsnya. Oke. Nah itu dia tuh, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman udah ada feel-nya belum ya, gue udah ngasih datanya. Tapi kalau teman-teman masih bingung juga, ini gue buatin ya terakhir, ibaratnya informasi terakhir dari gue adalah tabel persentase peluang versi gue gitu kan. Kalau gue ada rumusnya gitu, memang bukan hitungan matematika gitu kan, bola bukan matematika benar gitu, tetapi ini gue hanya sekedar meramu aja gitu loh, menganalisa berdasarkan angka gitu ya. Keluarlah nih angka-angkanya guys. Jadi gue namanya di sini Belanda. Memang Belanda yang diunggulkan di sini. Angkanya bagaimana? Mendukung nggak gitu ya? Ternyata kalau misalkan Belanda gitu ya, Belanda menangnya itu 35,5% ya teman-teman. Serinya 32,7%. Nah, dia kalah 31,8%. Angkanya seperti itu guys. Itu versi gua, rumus gua. Memang bukan rumus hitungan matematika kalau di sepak bola, belum tentu gitu ya. Tapi ya terserah teman-teman mau percaya mau enggak, bebas aja. Memilih yang menang ada peluangnya ya kan, menang yang seri juga ada peluangnya, persentasenya tetap ada gitu kan, kalah pun tetap ada persentasenya. Sekalipun kecil, kalau teman-teman ibaratnya yakin ya, siapa tahu kan, nggak ada yang tahu, semuanya juga bola, semuanya hasil akhir nggak ada yang tahu guys, kecuali kalau kata yang komen mafia bola gitu yang bisa memastikan. Who knows, nggak ada yang tahu, gua nggak sampai ke sana ngobrolnya guys. Jadi sekali lagi itu keputusan teman-teman sendiri menentukan di posisi mana dukungannya. Nah, sepakat ya. Nah, sekarang bebas memilih, menentukan itu kan, udah dikasih data-data semuanya, gua rasa udah cukup gitu ya data-datanya, mudah-mudahan itu membantu teman-teman semuanya. Tapi kurang lengkap kalau misalkan gua belum nyebutin kecenderungan gua di sini ya. Nah, kalau misalkan kecenderungan gua dapat feeling nih dari sebelum melihat data pun sebenarnya udah feelingnya ya Belanda gitu guys gitu kan. Tapi Belanda bisa jadi ya, Belanda bisa jadi. Belanda, Ceko, bentar guys, Belanda menang, boleh, siap. Kalau misalkan mulus ya, tapi ntar dulu. Ini agak ngotot juga Ceko ya. Bentar guys, kita coba sama-sama menerawang kira-kira kalau gua Belanda ya, bisa Belanda ya. Berapa kira-kira skornya? Oke guys, gua mengunggulkan Belanda
feeling gua ya, mudah-mudahan aja selisihnya 2 bola gitu ya, mudah-mudahan 2-0 mungkin ya, 2-0. Tapi agak sulit, tapi ya kayaknya ada perlawanan. Feeling gua ngeceko ngegulin kayaknya ini. Gua ralat guys, kayaknya 2-1 guys, 2-1 di babak 90 menit ya. Ini 90 menit gua ininya 2-1 ya. Oke lah, sepertinya itulah pilihan terakhir gua, feeling gua. Teman-teman bebas gitu kan, terawang sendiri, mutusin sendiri gitu kan, mau skornya berapa itu kita cuman ngobrol aja di sini guys. Nah, asal-asalan aja kalau gua mah. Jadi prediksi gua, feeling gua ya bebas aja kan, teman-teman juga bisa seperti itu gitu loh. Kita nggak ada masalah untuk keyakinan masing-masing, itu silahkan teman-teman, enaknya seperti apa, enjoynya seperti apa. Nah udah guys, jadi itu prediksi dari gua, semuanya data-datanya udah gua kasihin. Buat teman-teman yang merasa konten ini untuk terus dilanjutkan seperti ini dan lebih detail lagi gitu kan, atau lebih semangat lagi, atau gaya penyampaian seperti apa, kasih aja gue support gitu kan, masukan. Dan jangan lupa dukungannya untuk selalu klik tombol subscribe. Nah, subscribe, subscribe. Nah, pokoknya itulah semuanya teman-teman istilahnya gitu ya. Langsung aja vote gue untuk subscribe. Nah, biar gue makin semangat guys, dan selalu semangat kayak gini nih buat teman-teman semua. Mantap, terima kasih atur nuhun yang udah langsung klik tombol subscribe. Dan energi gue tersisa malam ini untuk ngedit, langsung gue edit, insya Allah gue secepatnya tampilkan ke teman-teman semua, di upload. Jadi jangan lupa nih diaktifin notifikasinya, karena nggak nentu gue nguploadnya jam berapa gitu kan, sekeburunya aja guys gitu ya. Oke, karena posisi gue sekarang lagi di rumah nih, jadi banyak bocil-bocil gue nih yang kadang-kadang ngerecokin juga nih guys. Ya, kita gitu aja. Mohon maaf apabila ada narasi atau data gue, karakter gue yang mungkin teman-teman kurang nyaman atau enggak ada yang salah segala macam. Mohon maaf sekali lagi guys ya. No hard feeling pokoknya ya, kita ngobrol-ngobrol doang di sini. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ya, oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya guys. Hatur nuhun, dadah, rapapau.